Pengertian tumbuh kembang anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia, dimulai sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Pertumbuhan lebih menitik beratkan pada perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan yang berserangkaian perubahan progresif sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Proses pembelajaran pada anak usia dini hendaknya dilakukan dengan tujuan memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman nyata, yang memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal. Montessori dalam Haystack 1999 menyatakan bahwa pada rentangan usia lahir sampai 6 tahun anak mengalami masa keemasan, yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya proses bertambahnya ukuran berbagai fisik seorang anak, disebabkan karena peningkatan ukuran sel organ yang terkait. Sependapat dengan Soetijiningsih 2017 menyatakan bahwa pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kualitatif, bertambahnya jumlah ukuran pada tingkatan sel organ pada individu. Begitu juga menurut Darmawan 2019 menyatakan bahwa pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Kita masuk perkembangan. Perkembangan merupakan proses pematangan secara majemuk yang berkaitan dengan aspek perubahan atau diferensiasi, bentuk atau fungsi termaksud aspek sosial emosional. Menurut Garina 2017 adalah proses pematangan secara majemuk atau konverhensif yang berkaitan dengan aspek perubahan atau diferensi, bentuk atau fungsi termaksud aspek sosial dan emosional. Sedangkan menurut Darmawan 2019, perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Baik, kita masuk ke jenis-jenis masalah tumbuh kembang anak usia dini. Ada beberapa jenis-jenis masalah. Yang pertama, 1. Masalah pertumbuhan fisik, 2. Masalah perkembangan motorik, 3. Masalah perkembangan bahasa dan bicara, 4. Masalah perkembangan kognitif, 5. Masalah perkembangan sosial dan emosional, 6. Masalah perkembangan moral dan nilai agama, dan yang terakhir, gangguan perkembangan khusus. Oke, baik, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tumbuh kembang anak usia dini. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor dalam atau internal, ras atau etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik, kelainan kromosom. Yang kedua, faktor luar atau eksternal, A. Faktor prenatal, gizi, mekanisme, toksin atau zat kimia, endokrine, radiasi, infeksi, anoreksi embrio, psikologi ibu. Yang B. Faktor persalinan, gizi, penyakit kronis, lingkungan fisik dan kimia, psikologi, endokrine, sosial ekonomi, lingkungan pengasuhan, stimulus, dan obat-obatan. Menurut Widya Stuti dan Widyani 2007, proses tumbuh kembang dapat berlangsung normal dan tidak artinya perubahan fisik dan mental yang terjadi dapat membentuk anak menjadi individu yang sempurna atau sebaliknya. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. A. Faktor genetik. Faktor genetik ditentukan oleh pembawa faktor keturunan, gen, yang terdapat dalam sel tubuh. Gen akan diwariskan orang tua kepada keturunannya. Orang tua yang bertubuh besar akan mempunyai anak yang posturnya menyerupai dirinya,
Sebaliknya, orang tua yang bertubuh kecil akan memiliki anak yang tubuhnya relatif kecil pula. Hal tersebut disebabkan oleh gen yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, lingkungan. Faktor lingkungan yang berperan pada proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dapat beraneka ragam, antara lain tempat tinggal, lingkungan, pergaulan, sinar matahari yang diterima, status gizi, tingkat kesehatan orang tua, serta tingkat emosi dan latihan fisik. Gangguan tumbuh kembang yang sering ditemukan. Menurut Nordiati 2018, ada beberapa gangguan tumbuh kembang pada anak yang sering ditemukan, di antaranya sebagai berikut: 1. Gangguan bicara dan bahasa. 2. Cerebral. 3. Sindrom. 4. Perawatan pendek. 5. Gangguan autisme. 6. Retardasi mental. 7. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau GPPH. Kita masuk ke faktor-faktor tumbuh kembang status gizi. Makanan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa, karena anak membutuhkan makanan selain untuk aktivitas sehari-hari. Mereka juga untuk tumbuh kembang mereka. Status gizi anak dipengaruhi oleh ketahanan makanan keluarga. Keamanan pangan adalah komponen penting yang perlu diperhatikan. Ini mencakup pembebasan makanan dari berbagai racun fisika, kimia, dan biologis yang semakin mengancam kesehatan. Kekurangan gizi pada awal masa kehidupan anak dapat dipengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel otak, sehingga jumlah sel otak menurun. Umumnya, anak yang malnutrisi mengalami kesulitan menghadapi masa depan dan berpotensi memiliki kemampuan fisik dan intelektual dan produktivitas yang rendah. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jika gangguan gizi tidak ditanggapi segera akan menyebabkan hambatan dalam perkembangan kognitif, kesulitan belajar, kelainan perilaku, dan keterbelakangan dalam perkembangan bahasa dan usia. Sedangkan jika status gizi baik, maka akan meningkatkan perkembangan kognitif yang sesuai dengan pertambahan umur anak. Status gizi yang baik memberikan manfaat untuk anak dalam menerima segala bentuk stimulus yang diberikan. Selain status gizi, kurang status gizi berlebihan juga memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, di mana anak akan menjadi mudah terserang penyakit. Dari aspek psikologis, anak gizi lebih akan merasa kurang percaya diri dalam bersosialisasi. Gizi lebih juga menyebabkan kemampuan motorik menjadi terganggu, terhambat dalam melakukan aktivitas. Anak menjadi cepat lebih lelah, apalagi saat melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan mempunyai arti sebuah keadaan bebas dari kotoran, termaksud diantaranya debu, sampah, dan bau. Kebersihan perorangan maupun kebersihan lingkungan memegang peran penting dalam tumbuh kembang anak. Yang kedua, pendapatan orang tua. Anak yang memiliki keluarga dengan pendapatan yang memadai akan menunjukkan tumbuh kembang, karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan primer seperti pangan, sadang, dan papan maupun kebutuhan sekunder sebagai perlengkapan dari kebutuhan primer. 3. Pendidikan ibu. Pendidikan ibu merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh kembang anak, karena ibu sebagai subjek utama dalam pengasuh anak. Baik, kita masuk ke pembahasan riwayat imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu intervensi memberikan perlindungan
pencegahan sekaligus membangun kekebalan tubuh anak terhadap berbagai penyakit berbahaya yang dapat menimbulkan kesakitan bahkan kematian. Riwayat ASI. ASI eksklusif didefinisikan sebagai makanan selama 6 bulan kehidupan pertama tanpa ada tambahan makanan atau minuman lagi. Gizi ibu saat hamil. Saat masa kehamilan, kebutuhan nutrisi ibu hamil akan meningkat karena nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu akan dipergunakan untuk mencukupi keperluan nutrisi isi janin.